Terdakwa menyatakan, terdakwa mengetahui pacar dari saksi Mario mengalami pelecehan seksual yang dilakukan anak korban. Atas kejadian tersebut terdakwa menyadari perlunya saksi Mario melampiaskan amarah dan emosi terhadap anak korban yang kemudian terdakwa menerima ajakan saksi Mario memukuli anak korban. Bahwa JPU dalam halaman 118 tuntutannya dalam poin nomor 3 motivasi dan niat terdakwa menyatakan, terdakwa menyadari motif kuat saksi Mario untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban yakni emosi yang kuat, dalam hal ini rasa marah dan sakit hati mendorong saksi Mario untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya dilaksanakan pada impulsivitas, melainkan juga keinginan untuk melampiaskan emosi negatif. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar pembuktian sama sekali, dan patut diduga dalil-dalil JPU tersebut tidak dengan emosi, tersebut dibuat dengan emosi subjektif yang menggebu-gebu dari JPU dengan tujuan hanya untuk menghukum terdakwa tanpa peduli mempertimbangkan, tanpa mau menerima fakta-fakta yang sudah terungkap dengan sebenar-benarnya di muka pengadilan persidangan. Bahwa argumen-argumen jaksa penuntut umum tersebut patut diduga dibuat dengan sengaja untuk mengaburkan fakta-fakta di mana JPU hendak menyatakan terdakwa sudah mengetahui ada motif dari saksi Mario untuk menganiaya anak korban, dan JPU juga hendak memaksakan terdakwa mengetahui perencanaan dari saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk menganiaya anak korban, dan terdakwa turut serta dalam perencanaan tersebut. Padahal tidak ada satupun bukti-bukti dan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU di muka persidangan yang memberikan keterangan terdakwa menyetujui perbuatan saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan tindakan penganiayaan. Bahkan tidak ada satupun bukti termasuk namun terbatas pada bukti rekaman suara yang dapat membuktikan dan menyatakan terdakwa menyetujui dan atau mengetahui saksi Mario untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak korban. Malah faktanya terdakwa melerai dan menghalangi saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan pemukulan lebih lanjut terhadap anak korban sehingga kanan anak korban tidak makin parah. Keterangan saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, dan terdakwa juga ikut membantu mengangkat anak korban ke mobil yang akan membawa anak korban ke rumah sakit. Dari keterangan saksi anak Agnes, keterangan saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi, dan juga keterangan saksi security bernama Ali dan saksi Asum. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dan dari mana dasarnya jaksa penuntut umum mengambil kesimpulan terdakwa menyetujui perbuatan saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi tersebut? Dalil-dalil JPU tersebut tidak dapat diterima secara logika, dan keadilan demi hukum dalil JPU dalam tuntutannya tersebut, JPU tidak lagi memiliki logika hukum dan hati nurani secara objektif mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah terungkap di muka persidangan. Oleh karena itu, menurut kami dalil-dalil tuntutan JPU tersebut seharusnya diabaikan karena tidak bisa membuktikan dakwaan JPU yang menyatakan terdakwa menyetujui aksi saksi Mario tersebut. 3. Unsur yang melakukan menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama primer sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan sama sekali tidak terbukti. Untuk adanya selanjutnya turut serta melakukan harus diartikan sebagai adanya kesepakatan seseorang dengan orang lain untuk membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan kemudian secara bersama-sama melakukan, ada kerjasama, sehingga dalam hal turut serta melakukan itu seharusnya terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. Fakta hukum persidangan membuktikan bahwa tidak pernah ada indikasi atau hal-hal yang bisa membuktikan adanya niat atau motif atau inisiatif dari terdakwa untuk sepakat atau bekerja sama dengan saksi Mario yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban. Bahwa JPU telah menyatakan terdakwa Sen telah terbukti turut serta melakukan perbuatan tidak berpidana perencanaan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun dari ketentuan tersebut JPU tidak menyebutkan tentang kualifikasi dari terdakwa
dalam melakukan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat sebagaimana disebut turut serta melakukan. Apakah dalam kualitas sebagai orang yang melakukan atau plagiar, orang yang menyuruh melakukan don't plagiar, atau orang yang turut serta melakukan made plagiar. Bahwa dakwaan JPU yang tidak menentukan uraian mengenai kualitas terdakwa Sen dalam delik penyertaan tersebut mengakibatkan terdakwa Sen tidak mengerti dalam kualifikasi kedudukan apa terdakwa Sen diajukan ke persidangan ini. Bahwa JPU dalam merumuskan unsur pasal turut serta melakukan hanya didasarkan pada keterangan saksi Mario pada berita acara pemeriksaan di penyidikan yang nyata-nyata keterangan tersebut telah diakui oleh saksi Mario adalah merupakan rekayasa semata atau keterangan bohong yang tujuannya agar terdakwa Sen ikut tertarik dalam perbuatan pidana yang ia sebagaimana saksi Mario ungkapkan dalam persidangan ketika memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Sen. Bahwa jika fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan uraian teori hukum di atas, maka jelaslah bahwa unsur turut serta melakukan sesuatu tidak terbukti secara dan meyakinkan. Pendapat JPU tentang terbuktinya unsur turut serta melakukan sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan bahwa terdakwa Sen telah terbukti turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan tegas kami menolak karena JPU tidak menyebutkan tentang kualifikasi dari terdakwa Sen dalam melakukan tindak pidana perencanaan penganiayaan berat sebagai di mana turut serta melakukan. Apakah dalam kualitas sebagai orang yang melakukan plagiar, orang yang menyuruh melakukan don't plagiar, atau orang yang turut serta melakukan made plagiar. Bahwa dakwaan JPU yang tidak menentukan uraian mengenai kualitas terdakwa Sen dalam delik penyertaan tersebut mengakibatkan terdakwa Sen tidak tepat dimasukkan ke dalam kualifikasi turut serta merencanakan sebagai tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Prof. DRJ saya tapi SA untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari peserta tindak pidana tersebut. Dengan dijelaskan peranan masing-masing peserta atau pelaku tindak pidana tersebut, maka dapat dilihat bobot, peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana tanpa menguraikan peran masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas, obskur libelo. M. Yahya Harap, sarjana hukum, dalam bukunya membahas permasalahan dan penerapan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan dan Penuntutan menyatakan demikian juga halnya dengan peristiwa pidana yang mengandung pengambilan bagian atau penyertaan, del naming atau take part in crime yang diatur dalam pasal 55 harus jelas. Terumus, kualitas keikutsertaan seorang terdakwa dalam surat dakwaan, ketidakcermatan penyusunan kualitas keikutsertaan seorang terdakwa dalam surat dakwaan mengakibatkan terdakwa dibebaskan karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas pernyataan yang terbukti dalam persidangan. Dari uraian tersebut di atas, maka tindakan JPU yang tidak menentukan kualifikasi kedudukan terdakwa Sen apakah sebagai pelaku menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah mengakibatkan tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan perbuatan. Bahwa JPU dalam merumuskan unsur pasal turut serta melakukan hanya didasarkan pada keterangan saksi Mario pada berita acara pemeriksaan di penyidikan yang nyata-nyata keterangan tersebut telah diakui oleh saksi Mario adalah merupakan rekayasa semata atau keterangan bohong yang tujuannya agar terdakwa Sen ikut tertarik dalam perbuatan pidana yang ia sebagaimana saksi Mario ungkapkan dalam persidangan ketika memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Sen. Bahwa jika fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan uraian teori hukum di atas, maka jelaslah bahwa unsur turut serta melakukan sesuatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian unsur bersama-sama turut serta melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak terbukti.
Izin melanjutkan yang mulia.